Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang memelihara sistem engine management system atau EMS. Nah, pada tugas sebelumnya kalian sudah mencari macam-macam dari sebuah sensor. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih kita harus mengetahui sensor, kenapa kita harus mengetahui ECU, kenapa kita harus mengetahui aktuator dan pemeriksaan. Engine Management System atau EMS merupakan sebuah pengaturan kerja mesin untuk menghasilkan efisiensi kerja mesin yang ideal. Efisiensi pembakaran dari motor bensin tergantung dari beberapa kriteria berikut. Yang pertama adalah tekanan perbandingan kompresi, proses pembakaran, perbandingan campuran udara dan bahan bakar, serta desain dan konstruksi motor. Ini yang menyebabkan kriteria dari sebuah motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Kita akan mulai dari sensor-sensor. Sensor merupakan input dalam EMS atau Engine Management System. Yang pertama putaran mesin. Siapa sih yang menyensor untuk putaran mesin? Akan kita lihat. Tapi sebelumnya di sini sudah kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah electronic control module, yang ketiga adalah aktuator. Jadi secara garis besar EV dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama input, proses, dan output. Input itu berarti sensor, proses itu adalah dikontrol oleh modul atau ECM, yang melakukan pekerjaan itu namanya aktuator. Kita mulai dari sensor putaran mesin. Putaran mesin atau biasa kita sebut sensor posisi poros engkol atau tadi crankshaft position sensor. Sensor posisi poros engkol berupa pengirim sinyal induktif. Sensor ini berfungsi untuk memberikan informasi pada ECU tentang putaran mesin dan posisi poros engkol. Dengan informasi ini, ECU dapat mengatur saat injektor menyemprotkan bensin dan mengatur saat pengapian yang tepat. Nah, jadi crankshaft position sensor ini sebagai acuan penyemprotan bahan bakar dan waktu pengapian. Oke. Yang berikutnya adalah derajat PE atau sudut duel. Adalah besar sudut saat platina menutup atau sudut lamanya arus primer mengalir. Saat putaran tinggi, lamanya arus primer mengalir semakin berkurang. Akibatnya daya pengapian semakin berkurang. Hal ini disebabkan arus primer mengalir semakin pendek. Nah, yang namanya sudut PE itu adalah sudut di mana arus primer mengalir. Nah, arus primer mengalir ketika putaran mesin semakin cepat, maka aliran arus primernya ini durasi waktunya akan semakin pendek. Nah, itu akan mempengaruhi dari pengapiannya. Yang berikutnya adalah detonasi. Sensor detonasi atau knock sensor, perangkat pemonitor detonasi yang terjadi pada mesin meliputi perangkat berikut. Sensor detonasi biasanya terdapat pada blok mesin, bagian bawah di antara silinder 2 dan 3. Alat ini berfungsi sebagai penangkap getaran yang ditimbulkan oleh detonasi mesin. Sensor ini terbuat dari kristal piezo yang dapat mengubah getaran menjadi sinyal listrik analog. Yang berikutnya adalah modul detonasi. Biasanya dipasangkan di ruang mesin. Alat ini berfungsi untuk memonitor sinyal yang diberikan oleh sensor detonasi dan mengubah menjadi sinyal segi 4 dan dikirim ke ECU. Kebanyakan modul detonasi sudah ditempatkan terintegrasi di dalam ECU. ECU akan berfungsi menghitung saat pengapian yang sesuai dengan sinyal yang dikeluarkan oleh sensor detonasi. ECU itu apa sih? Electronic Control Unit. Jumlah udara. Yang menyensor jumlah udara adalah pengukur udara berdasarkan tekanan udara dan pada saluran masuk. Tadi sudah dibahas yaitu manifold air pressure. Jadi untuk mengukur sensor-sensor untuk mengukur udara. Di sini sudah ada MAP sensor ya, manifold absolute pressure sensor. Yang berikutnya untuk temperatur udara masuk ada sensor apa tadi? Sensor temperatur udara masuk berarti air temperatur sensor.
Yang berikutnya untuk putaran mesin, sensor speed sensor atau di sini ada sensor temperatur air pendingin atau WTS. Untuk beban mesin, di sini beban mesin sensor posisi katup gas atau TPS atau throttle position sensor. Yang berikutnya oksigen sensor, itu untuk mendeteksi oksigen yang berada di gas buang. Ini untuk oksigen sensor. Nah, ini adalah untuk sensornya. Nanti kita akan masuk ke ECU dan aktuator pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.